Hai semuanya, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda. Di Skincare 101 kali ini gue mau cerita tentang Roaccutane untuk mengobati jerawat. Nah, kalau misalkan kalian penasaran sama apa aja yang akan gue bahas hari ini, keep on watching. Sebelum gue masuk ke apa itu Roaccutane dan berbagai macam hal yang mau gue bahas tentang Roaccutane, gue mungkin mau ngejelasin sedikit kali ya gimana terciptanya jerawat di kulit kita gitu. Kalau buat kalian yang masih belum paham atau masih bingung gimana jerawat itu muncul, jadi sebenarnya jerawat itu tuh muncul karena kombinasi antara produksi sebum yang berlebih dengan bakteri P. acnes. Nah, kalau misalkannya kelenjar minyak kita memproduksi sebum banyak atau lebih banyak dari biasanya, itu tuh akan menyumbat pori-pori di kulit wajah kita dan menyebabkan terinfeksi sama bakteri P. acnes. Sebenarnya tuh bakteri P. acnes itu udah ada secara natural di kulit wajah sih. Tapi kalau misalkannya si sebum itu banyak banget di kulit kita, dia itu akan memakan si sebum itu. Jadi sebenarnya sebum itu adalah makanan buat bakteri P. acnes. Jadi setelah dia makan si sebum-sebum itu tuh, bakteri P. acnesnya akan semakin banyak di kulit wajah kita dan menyebabkan inflamasi. Faktornya bisa banyak banget, mulai dari hormon, mulai dari makanan juga yang kita konsumsi, terus produk-produk yang nggak tepat dipakai di kulit wajah, terus banyak banget deh sebenarnya yang bisa menjadi faktor pemicu jerawat. Nah, terus sebenarnya gimana sih cara Roaccutane itu membantu mengatasi jerawat di kulit kita? Sebelum masuk ke fungsinya, gue mau jelasin bahwa sebenarnya Roaccutane atau Accutane itu adalah sebuah nama brand dari obat yang namanya isotretinoin atau biasa disebut juga dengan turunan vitamin A. Nah, cara kerja dari si obat ini atau isotretinoin ini adalah dengan mengurangi sebum atau produksi sebum yang ada di kulit wajah kita. Jadi si kelenjar minyak itu nggak memproduksi sebum lebih banyak. Terus si Roaccutane ini juga membantu proses regenerasi kulit kita. Jadi sel-sel kulit matinya jadi lebih cepat hilang gitu. Setelah itu Roaccutane juga bisa membantu meratakan skin tone kulit dengan cara mengurangi kemerahan yang ada di kulit wajah kita. Dan biasanya Roaccutane ini tuh dipakai untuk mengatasi jerawat-jerawat yang emang udah bandel banget, udah bertahun-tahun ada di kulit, dan biasanya juga pas banget untuk mengatasi jerawat yang hormonal. Nah, dosisnya tuh gimana sih sebenarnya yang pas untuk dikonsumsi sama kita? Sebenarnya tuh ada beberapa tahapan dosis sih, dari 10, 40 sampai 60 mg. Tergantung dari dokter akan menganalisa kondisi jerawat kita seperti apa. Ada misalkannya yang nggak terlalu parah bisa dikasih yang 10 mg. Kalau kemarin gue juga sempat mengkonsumsi si isotretinoin itu. Kemarin itu gue jangka waktunya 6 bulan dengan dosis 10 mg. Dan dokter juga sebelumnya nanyain dulu berat badan gue berapa gitu, karena itu juga bisa disesuaikan dengan dosis yang nanti akan diberikan oleh dokter. Bedanya apa dari dosis 10, 40, dan 60? Tentunya efektivitas dari si obat itu sendiri sebenarnya. Kalau dosisnya semakin tinggi, otomatis efektivitas dari kerja obat itu juga semakin baik gitu. Jadi semakin cepat mengatasi problema jerawat yang ada di kulit wajah kita. Tapi side effect-nya juga akan semakin tinggi. Nah, itu juga bisa jadi bahan pertimbangan sebelum kamu mau menjalani pengobatan dengan Roaccutane atau isotretinoin ini. Selain itu, dosis yang lebih tinggi juga itu berpengaruh sama relapse kita. Relapse si jerawat itu muncul lagi apa enggak setelah satu cycle berlangsung gitu. Kalau misalnya dosis lebih tinggi, otomatis relapse-nya juga akan lebih kecil. Tapi setelah gue baca-baca dari beberapa jurnal tuh memang 50% pasien yang menggunakan Roaccutane itu nggak mengalami relapse sih sebenarnya. Jadi memang tergantung sama kondisi badan kita masing-masing. Hal yang perlu diingat juga, Roaccutane ini tuh nggak bisa dibeli bebas di apotik. Kalian tuh harus datang ke dokter kulit, konsultasi, terus dokter akan memberikan resep sesuai dengan kebutuhan kita gitu, kondisi jerawat, terus kondisi badan dan segala macem. Nah, masa penggunaannya tuh biasanya dokter memberikan resep untuk 15 sampai 24 minggu. Kalau kemarin kan gue cuman 6 bulan tuh, which is kurang lebih satu cycle lah itu. Nah, kalau tadi udah melihat kebaikan-kebaikan dari Roaccutane yang bisa bikin kulitnya jadi flawless, terus jerawatnya hilang, terus kalian juga bisa lihat deh kayak googling atau lihat di YouTube before after orang-orang yang udah pakai Roaccutane tuh bener-bener menggiurkan banget gitu. Tapi ada side effect-nya juga yang memang harus kalian pikirkan gitu sebelum menjalani treatment ini.
Pertama, Roaccutane itu bisa bikin kulit jadi lebih kering karena kan sebenarnya fungsi utama dia itu untuk mengurangi produksi sebum ke kulit. Jadi otomatis kulit akan jadi lebih kering. Biasanya yang kering lebih intens itu di bagian bibir. Kalau gua kemarin di bagian sini juga jadi agak lebih kering. Beberapa kasus juga orang-orang ada yang keringnya malah di mata dan kulitnya juga jadi lebih teriritasi. Bahkan ada orang-orang yang setelah minum Roaccutane ini awal-awalnya tuh kayak jerawatnya malah tumbuh lebih banyak, dan itu tuh biasanya di periode 7 sampai 10 hari pertama pakai si Roaccutane ini. Tapi setelah itu kekeringannya akan menjadi membaik dan jerawat yang muncul-muncul itu juga perlahan akan menjadi lebih kempes lah gitu. Dan karena Roaccutane ini merupakan systemic drugs, dia tuh nggak cuman memiliki efek di kulit, tapi dia juga punya efek di internal kita gitu. Jadi pada saat mengonsumsi Roaccutane ini kita juga harus selalu cek kondisi badan kita gitu. Mulai dari fungsi hati dan kolesterol juga bisa dipengaruhi sama obat ini. Karena kemarin pas gue minum si Roaccutane ini di minggu kedua sampai minggu kedua deh tiba-tiba kolesterol gue naik jadi super tinggi, jadi 285. Akhirnya yang gue lakukan adalah stop si konsumsi Roaccutane ini dulu selama seminggu, dan gue cek lagi, cek darah untuk ngecek bahwa kolesterol gue udah normal, baru gue lanjutin kembali. Tapi kemarin memang dokternya sudah memberikan peringatan dari awal sih mengenai masalah kolesterol atau masalah fungsi hati ini. Dokter juga mengingatkan untuk hati-hati kalau mengkonsumsi Roaccutane 6 bulan setelah berhenti Roaccutane itu tidak boleh hamil. Jadi pada masa kita konsumsi Roaccutane sampai 6 bulan setelah kita konsumsi Roaccutane itu tuh dilarang untuk hamil karena bisa mempengaruhi kondisi janin nantinya. Tapi karena kandungan Roaccutane itu akan keluar dari sistem tubuh kita 9 hari setelah kita berhenti satu cycle, sebenarnya ada beberapa dokter juga yang menyarankan nggak apa-apa kok setelah 3 bulan berhenti itu lo bisa hamil gitu. Tapi ada juga yang memang mencari aman 6 bulan setelah penggunaan baru diperbolehkan untuk hamil. Terus ada satu hal yang memang jadi pertimbangan juga banyak orang untuk tidak mengkonsumsi Roaccutane sih sebenarnya, karena bisa juga mengakibatkan depresi. Setelah gue baca dari labmuffin.com, ada juga kasus-kasus depresi yang memang banyak banget diderita oleh pengguna Roaccutane di umur remaja. Jadi memang hal itu juga mesti diperhatikan, cari tahu dulu kondisi psikologis kalian seperti apa, dan selalu konsultasikan ke dokter yang menangani problema jerawat kalian. Nah, sebagai orang yang sudah pernah menggunakan Roaccutane, gue punya beberapa tips sih gitu yang harus diperhatikan selama kita mengkonsumsi obat ini. Pertama, harus sabar. Kayak misalkannya dokter cuma ngasih 10 gram, terus tiba-tiba kalian ngerasa 10 gram tuh nggak cukup. Jadi mendingan ikutin apa kata dokter, dimulai dari dosis yang paling rendah dulu. Kalau misalkannya ternyata dokter menyarankan untuk harus ditambah dosisnya, baru kalian bisa mengikuti anjuran dokter tersebut. Kedua, jangan lupa untuk pakai lip balm karena daerah yang sering banget menjadi kering secara intens adalah bagian bibir. Jadi kalian ada baiknya untuk menggunakan lip balm pagi, siang, sampai malam sebelum tidur pun nggak ada masalah untuk terus-terusan menggunakan lip balm, dan minum air putih yang banyak. Terus kalau kalian mengkonsumsi Roaccutane terus tiba-tiba diajak sama teman-teman untuk liburan ke pantai misalnya yang banyak sinar matahari, saran dari gue adalah berhenti dulu konsumsi Roaccutane selama 2 hari sebelum berangkat. Kalau misalkan minum Roaccutane tuh kan kulit akan menjadi lebih kering, dan kulit kering itu akan prone banget sama iritasi. Jadi supaya kalian pas kena sinar matahari nggak semakin perih, ada baiknya untuk di stop dulu 2 hari sebelum pergi, terus dilanjutin lagi pas mau pulang sampai waktu yang ditentukan oleh dokter. Karena Roaccutane bisa bikin kulit jadi lebih sensitif, otomatis kalian juga harus pakai sunscreen setiap hari. Baiknya sih pakai sunscreen yang oil free. Tapi untuk kasus gue kemarin, memang dokter menyarankan untuk gue tidak memakai sunscreen dulu karena kulit gue itu kayak gampang clogging gitu sama sunscreen. Kalau misalkan dokter kalian nggak melarang untuk pakai sunscreen dan kulit kalian kayaknya nggak ada masalah tuh untuk pakai sunscreen walaupun lagi pengobatan jerawat, jangan lupa pakai sunscreen setiap hari. Sama yang terakhir, tips yang terakhir adalah atur pola makan. Gue tahu sih ini klise, tapi itu membantu banget di saat pengobatan menggunakan Roaccutane. Jangan sampai udah 6 bulan minum Roaccutane terus hancur, nggak maksimal gitu cuman karena kalian nggak ngatur pola makan. Jadi usahakan untuk hindari makanan yang menyebabkan inflamasi, kayak misalkannya banyak makan gula, terus dairy, terus udah gitu minum-minuman yang bisa bikin kulit jadi lebih kering. Lebih baik di stop dulu dan biarkanlah Roaccutane menyembuhkan kulit dengan maksimal. Jadi sebenarnya worth it apa enggak sih untuk kita mengkonsumsi Roaccutane pas lagi jerawatan banget? Menurut gue ada baiknya juga kalian langsung tanya ke dokter sih, sebenarnya perlu nggak sih untuk si Roaccutane ini gue konsumsi,
atau sebaiknya sebagai last resort aja gitu. Kalau menurut gue pribadi, ada baiknya kita melakukan treatment dulu sih sebenarnya sama dokter sebelum akhirnya kita mengonsumsi Roakutan tersebut. Karena menurut gue Roakutan itu adalah last resort dari pengobatan jerawat yang ada di muka kita. Jadi sebelum mencoba Roakutan ada baiknya konsul ke dokter dengan super detail dan kenali badan kalian juga, kenalin tubuh, kenalin kulit juga. Kalau misalkan tubuh kalian kolesterol lagi tinggi ya konsultasiin ke dokter, baiknya gimana ya dok? Apakah harus minum Roakutan atau nunggu dulu sampai kolesterol membaik atau gimana? Jadi semuanya harus dikonsultasikan ke dokter untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, kalau misalkan kalian pengen nyoba obat jerawat sebelum masuk ke minum Roakutan, jangan khawatir, udah banyak banget reviewnya di FD Apps. Kalian bisa lihat mana yang kira-kira paling cocok sama kulit kalian. Dan kalian juga bisa lihat di rekomendasi produk yang udah diberikan sama FD Apps sesuai dengan beauty profile kalian. Makanya jangan lupa untuk isi beauty profile selengkap-lengkapnya buat dapat rekomendasi produk yang paling pas. Oke, segitu aja sharing dari gue hari ini di Skincare 101. Semoga kalian yang berjerawat dan mau memutuskan untuk pakai Roakutan bisa berhasil dan kulitnya menjadi kinclong. Jadi kalau kalian udah ada yang pernah coba minum Roakutan untuk mengatasi jerawat, jangan lupa juga untuk sharing pengalaman kalian di kolom komen ya. Oke, thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye!